Halo Rek, ya opo kabare? Semoga sehat selalu. Rich man. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Blackwood tahun 2022. Film ini mengisahkan kisah perjalanan seorang perempuan suku Indian dan para koboi ke hutan Blackwood. Mereka berencana untuk mencari tambang emas di sana. Namun, Blackwood adalah hutan yang memiliki misteri angker. Langsung saja ke TKP lor. Film diawali dengan dua orang penambang yang sedang berlari menghindari sesuatu. Salah satu dari mereka terluka. Perut yang sobek dan usus sampai keluar. Karena tidak ingin dihambat, dia mengikat temannya di pohon dan meninggalkannya. Dia pun melanjutkan pelarian. No! Oh God! No, man! Dia terjatuh dan mengambil kantung emasnya. Tapi iblis di belakangnya sudah menunggu. Dia pun berlari untuk berlindung, namun iblis itu berhasil menangkap dan menariknya ke bawah tanah. Film kemudian berganti latar pada seorang wanita suku Indian yang bernama Doan Hoe yang sedang menyusuri bukit untuk berburu. Setelah mendapat buruan, dia menuju ke sebuah pemukiman koboi untuk menjual kulit buruannya. Tommy yang tidak suka pada suku Indian kemudian menendang Doan Hoe. Sheriff pun datang untuk menyelamatkannya. Doan Hoe kemudian mendatangi Sheriff untuk membeli sebuah kuda dengan kulit hasil buruannya. Sheriff pun menolak. Doan Hoe menjelaskan dia membutuhkan kuda karena diutus Roh Agung untuk menuju tempat asalnya. Sheriff mengingatkan di sana hanya ada kematian, tapi Doan Hoe menghiraukannya. Sheriff kemudian menyuruhnya pergi. Para koboi datang ke pemukiman. Doan Hoe pun bersembunyi dan melihat kudanya yang dicuri Edward. Para koboi kemudian mampir ke bar. Ketika ada kesempatan, Doan Hoe berencana mengambil kudanya. Doan Hoe berubah mode menjadi asasin dan berhasil menusukkan anak panah ke leher Edward. Dengan jiwa psikopat, dia memberikan tusukan maut berkali-kali padanya. Edward pun mokat. Doan Hoe akhirnya berhasil membawa kabur kudanya. Di tengah pelarian Doan Hoe, ketua koboi bernama Dutch menemui Pinkerton yang menyewanya. Dutch kemudian memberikan secari kertas dan menginginkan pembayaran atas jasanya. Pinkerton kemudian membayar Dutch dengan amplop berisi telegram. Dutch yang tidak terima dibayar dengan telegram menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kepala Pinkerton dalam hitungan kelima. Sebelum adu pistol, Wallace menawarkan kekayaan pada Dutch. Pinkerton menceritakan dalam isi telegram akan ada orang timur yang menambang emas di hutan Blackwood. Pinkerton meminta untuk bekerja sama mencari lokasi tambang yang dimaksudkan di telegram dengan mengikuti orang timur. Setelah menemukan lokasi tambang, Dutch hanya perlu membantai orang timur dan bisa menikmati hasil tambang berdua dengan Pinkerton. Dia pun setuju dan memanggil rekannya, menanyakan sisa persediaan uang mereka untuk membeli keperluan perjalanan. Rekannya tidak tahu, karena persediaan uang berada di atas pelana kuda Edward. Kemudian seseorang memberitahu Dutch bahwa kuda Edward telah dicuri. Di malam hari, Doan Hoe mengecek isi tas pelana kuda Edward. Dia menemukan sehelai kain dan pikirannya flashback ke masa lalu. Dia mengingat sebuah nama, Anjani. Pagi hari, geng koboi Dutch melakukan pengejaran ke arah Doan Hoe. Sebelum geng koboi sampai, Doan Hoe terbangun dari mimpinya dan melanjutkan pelarian. Geng koboi Dutch hanya menemukan sisa api unggun Doan Hoe. Mereka pun melanjutkan pengejaran dan mendapatkan lokasi Doan Hoe dengan teropongnya. Dutch mengeluarkan shotgun dan mengubahnya menjadi mode sniper dan menembak Doan Hoe. Doan Hoe yang tertembak kemudian berusaha lari mengikuti halusinasi Anjani yang memanggil ke dalam hutan. Geng Dutch kemudian mengejar Doan Hoe ke dalam hutan. Doan Hoe kemudian memanjat sebuah tebing dan diikuti oleh 3 rekan Dutch. Doan Hoe menjatuhkan barang untuk mengelabui mereka. Namun, ketika rekan Dutch sudah berlari cukup jauh, salah satunya menyadari bahwa mereka telah dikelabui oleh Doan Hoe. Mereka pun kembali. Di lokasi Dutch, tiba-tiba muncul kabut dan halusinasi Anjani yang memanggil. Dutch pun mengikutinya. Doan Hoe yang juga berada di sana mengambil kesempatan untuk mencuri kuda. Tiba-tiba otak Doan Hoe ngeheng. Akhirnya Doan Hoe ditangkap oleh Wallace.
Duan Hui pun dapat melawan dan menusuk tangan Wallace. Kemudian, Dutch datang dan memukul kepala Duan Hui hingga pingsan. Makhluk aneh datang menangkap Wallace. Dutch pun berniat menolong Wallace. Namun, dia sudah berlumuran darah dan Wallace memberitahu bahwa legenda Wendigo Blackwood memang benar. Dutch melihat Wendigo dan menembaknya. Namun Wendigo menghilang. Duan Hui yang sudah sadar kemudian ingin memukul Dutch, namun dapat dipanah oleh rekan yang kembali dari pengejaran. Duan Hui tertangkap. Rekan Dutch ingin menyayat kepala Duan Hui, namun dihentikan oleh Dutch dan menyuruh rekannya untuk mencari kuda mereka yang kabur. Rekannya menemukan kuda Wallace yang hanya tersisa ususnya. Mereka kembali dan memberikan peta Wallace yang ditemukan kepada Dutch. Ada yang aneh di hutan Blackwood, pikir mereka. Mereka menanyakan pada Dutch apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Dutch yang tidak ingin rekannya takut dan menyebabkan rencana mencari tambang emas gagal, dia beralasan bahwa Wallace dan kudanya mati karena hewan buas. Dutch kemudian menyuruh rekannya untuk tidak membunuh Duan Hui. Karena yang dapat membaca peta Wallace hanya Duan Hui. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kuda mereka yang hilang. Malam pun tiba. Mereka pun mendirikan camp di hutan Blackwood. Mereka bercerita mengenai Wendigo. Suku Indian yang ada dalam geng Dutch menceritakan bahwa Wendigo adalah roh yang tersiksa tingginya 2 kali manusia biasa dengan cakar singa gunung, gigi serigala, dan kekuatan beruang. Jika ingin selamat, mereka harus berada dekat dengan api. Pagi pun tiba. Mereka melanjutkan perjalanan. Geng Dutch menemukan kuda mereka sudah digantung dengan usus yang sudah keluar dari badannya. Rekan Dutch tidak percaya bahwa itu perbuatan hewan. Suku Indian geng Dutch mengira ini perbuatan seorang pria sadis pemakan hewan. Tapi rekan lainnya berpikir bahwa tidak ada manusia yang bisa mengangkat dan mengikat kuda seberat 1 ton. Salah satu dari mereka ketakutan dan meminta untuk pergi dari hutan Blackwood. Namun, Dutch tetap ingin melanjutkan perjalanan mereka mencari tambang emas. Dutch kemudian melepaskan ikatan Duan Hui, karena dia satu-satunya yang dapat menuntun mereka ke tambang emas. Perjalanan dilanjutkan. Mereka menemukan mayat seorang pria yang diikat di awal cerita. Di tengah perjalanan, Dutch berhalusinasi melihat anaknya yang mati. Mereka pun sampai di bebatuan 7 pejuang. Nama bebatuan itu diambil dari kisah pencarian iblis oleh 8 pejuang yang menjaga desa mereka dan menukarkan 1 pejuang sebagai tumbal untuk iblis agar melindungi desa mereka. Tapi iblis menipu mereka dengan melahap kekuatan 7 pejuang dan mengirim kekuatan pada pejuang yang ditumbalkan. Duan Hui mengatakan setelah melewati bebatuan 7 pejuang, maka mereka akan dalam bahaya. Geng Dutch tidak mendengarkan dan melanjutkan perjalanan. Mereka melihat banyak tulang berserakan di sana. Setelah melewati beberapa celah bebatuan, Dutch dan Duan Hui melihat Wendigo. Mereka pun berbalik arah. Di saat mereka kabur, Dutch terjepit celah bebatuan. Duan Hui yang berusaha menolongnya terbentur batu dan pingsan. Dia kemudian berhalusinasi kejadian masa lalu, di mana suku mereka dijajah oleh bandit dan membunuh Anjani. Malam pun tiba. Duan Hui pun sadar. Dutch kemudian merawat lukanya. Mereka melanjutkan cerita horor tentang pejuang yang ditumbalkan. Suku Indian geng Dutch menjelaskan ketika desa pejuang yang ditumbalkan diserang, dia berhasil mencabik-cabik musuhnya hingga memenuhi tanah dengan darah. Tapi setelah pejuang itu berhasil mempertahankan desanya, orang-orang di sekitar mulai takut dan mengusirnya. Karena marah, pejuang itu pun memakan semua warga desanya. Dialah Wendigo. Ketika pagi hari, Duan Hui melihat Wendigo sudah membunuh beberapa rekan Dutch. Wendigo pun mendatangi Duan Hui. Geng Dutch yang melihat kesempatan menyerang Wendigo, kemudian menembaknya. Namun Wendigo dapat kabur. Geng Dutch kemudian memburu Wendigo. Wendigo kembali dan membunuh salah satu geng Dutch. Mereka berusaha membalas dengan menembaki Wendigo. Namun Wendigo dapat lolos lagi. Duan Hui kemudian masuk ke dalam gubuk kayu dengan lubang yang dalam. Wendigo kemudian mendatangi lokasi Duan Hui. Dia berusaha memburunya. Geng Dutch sampai di lokasi Duan Hui dan mereka bertarung. Meskipun ditembak berkali-kali, Wendigo masih tetap hidup. Geng Dutch kembali kehilangan nyawa. Duan Hui masuk ke lubang gubuk.
dan mengikuti halusinasi Anjani di sana. Dutch yang masih hidup masuk ke lubang yang sama dengan Duan Hui. Mereka berdua menyusuri gua. Duan Hui kemudian sampai di sebuah bebatuan dengan ukiran yang menceritakan kisah Wendigo dan menemukan tanda yang mirip tato di lengannya. Wendigo tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Duan Hui berhasil menakutinya dengan obor dan kabur. Tapi Wendigo tiba-tiba ngepling di depannya. Wendigo menjelaskan bahwa dia selama ini sudah menunggu Duan Hui seperti cerita di ukiran bebatuan. Dutch menghampiri dan mengajak duel Wendigo. Beberapa tembakan, tusukan, dan anak panah berhasil melukainya. Namun Wendigo masih tetap berdiri dan memenangkan duel dengan Dutch. Wendigo menghampiri Duan Hui dan menangkapnya. Namun Duan Hui dapat menusuk jantungnya. Sebelum mati, Wendigo berubah menjadi manusia biasa. Duan Hui kemudian duduk bersama dengan Dutch. Dutch teringat dengan istri dan anaknya yang meninggal. Mereka berdua mati dibunuh oleh suku Indian ketika Dutch sedang berperang. Dia menjelaskan bahwa Duan Hui memiliki semangat dan kekuatan seperti putrinya yang telah mati. Duan Hui memberi isyarat damai pada Dutch, dan Dutch memberikannya kantung emas. Namun Duan Hui membuangnya. Mereka pun berpisah. Dutch kemudian merokok dengan santuy, dan Duan Hui melanjutkan perjalanannya yang entah kemana. Film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Teman-teman suka bagian yang mana nih? Silakan komen dan like jika suka. Nantikan film selanjutnya.